Beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, "Ia memanggil Elia." Maka seorang di antara mereka segera datang mencelupkan makanan dalam cuka dan cocokkannya pada sebatang burung dan memberi Yesus minum sambil berkata, "Tunggu, kita lihat saja apa Elia datang menurunkannya." Akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat. Maka tirai Elisa tercari menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia berkata, "Sungguh orang ini putra Allah." Kemudian pada hari Sabtu sore, Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus, dan Salome memberi rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Mereka bertanya-tanya, "Siapakah yang akan memulihkan batu dari pintu makam bagi kita?" Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terpulih, padahal batu itu sangat besar. Mereka masuk dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan. Ia memakai jubah putih. Mereka sangat terkejut. Pemuda itu berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia sudah bangkit dan tiada lagi di sini. Lihatlah tempat ia dibangkitkan." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman dan kasih Tuhan, sebuah tradisi yang bagus dan masih sangat lestari hingga saat ini, di mana gereja setiap tanggal 2 November mengenang dan mendoakan semua anak orang beriman. Mereka merupakan orang-orang yang pernah hidup sebagai manusia. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak kenal sebagai orang tua, saudara-saudari, bapak oma, atau sahabat kenal dan tinggal. Kita tentu berbicara banyak tentang kematian karena mereka sudah pergi. Tetapi peristiwa kematian itu bukan peristiwa yang mematikan, tetapi menjadi peristiwa yang mengingatkan kita, lebih-lebih bagi mereka atau bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Pengalaman kematian itu bukan pengalaman yang akhir dari seluruh kehidupan kita. Bahkan tentang kematian yang kita beringat untuk semua orang beriman pada hari ini menjadi pengalaman di mana kita harus mendoakan mereka, karena mereka ini adalah orang-orang yang mengimani Tuhan yang bangkit itu. Dalam bacaan kunci kita dengarkan Yesus mati di salib lalu bangkit dari kubur. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu membenarkan seluruh pengajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang waktu itu. Apa yang dia ajarkan itu ternyata benar, dan tentu saja semua kita yang masih hidup
dunia ini kita bisa bercerita tentang kematian, tetapi sulit sekali kita bercerita tentang kematian ini karena memang kita belum pernah mati. Kita juga sulit berbagi cerita tentang indahnya kebangkitan karena memang kita belum pernah dibangkitkan. Pengalaman yang dialami Yesus itu boleh saya katakan sekali lagi membenarkan apa yang sudah dia ajarkan ketika dia masih hidup. Yang dia ajarkan sebagai kebenaran yakni, aku ini adalah kebangkitan, aku ini adalah jalan, aku ini adalah hidup, aku ini adalah kebenaran. Itu yang kita pegang dalam kehidupan kita, dan itu sampai pada hari terakhir di mana kita menghadap Tuhan. Kebenaran bahwa Yesus itu adalah kebenaran, itu merupakan kebenaran absolut, bukan kebenaran seperti yang dimengerti oleh manusia, di mana kebenaran itu bisa dua belikan, di mana saya anggap bahwa saya itu lebih benar, saya tinggalkan iman saya dan pergi ke sana, di mana di sebelah sana itu lebih benar dari yang sedang saya iman, maka saya pergi ke sana. Bukan kebenaran seperti yang diajarkan oleh manusia. Karena itu Yesus mengatakan, aku adalah kebenaran, bukan lagi menjadi sesuatu, tetapi menjadi satu pribadi. Pribadi yang kita iman. Dialah pribadi absolut, di mana kita akan mendapatkan keselamatan kehidupan. Dan Yesus juga mengatakan bahwa dirinya sebagai jalan, di mana semua orang yang melewati jalan dia atau bersama dengan dia di jalannya akan mendapatkan keselamatan dan kesempurnaan hidup. Lalu Yesus mengatakan, aku adalah hidup. Berarti bukan hidup kita seperti yang kita hidupi saat ini. Hidup sementara, hidup fana di dunia sebagai kesempatan keahlian ini. Tetapi kehidupan bahagia, kehidupan kekal seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Dan setiap orang yang beriman, Yesus adalah kehidupan, dia mendapatkan keselamatan. Dan Yesus juga mengatakan, aku adalah kebangkitan. Karena kebangkitan yang dialami oleh Yesus itu membenarkan apa yang dia ajarkan, dan dia sendiri bangkit dari alam maut, mengalahkan maut, dan memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita adalah orang-orang beriman. Di dalam gereja Katolik kita patut bersyukur. Secara liturgis ada banyak kesempatan dan doa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Contoh, tanggal 2 November diperingati sebagai hari Allah untuk orang beriman. Berarti kesempatan kita mendoakan mereka. Dan juga dalam tata perayaan Ekaristi Kudus ada bagian khusus mendoakan mereka yang sudah mendahului kita agar mereka itu selamat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja semua kita merasa bosan ketika di awal perayaan Ekaristika saya membacakan sekian banyak orang, sederetan orang yang perlu didoakan, dan kita tentu saja ingat bahwa mereka ini orang-orang beriman dan orang-orang yang patut didoakan dan mendapatkan tempat di dalam kebahagiaan kekal. Dan karena itu doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi Kudus sungguh-sungguh menyelamatkan mereka, sungguh-sungguh membuat mereka bahagia dan mendapat tempat di rumah Bapa. Dan tentu saja bagi mereka yang belum sempat, masih dalam proses penyucian, akan diselamatkan. Dan kita mohon semoga Allah mengampuni mereka, memanggil mereka agar mereka boleh berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendoakan mereka.
sambil kita juga diingatkan agar kita semakin mengimani Tuhan kita, agar kita boleh berbahagia dan menyiapkan diri secara baik selama kita masih hidup ini, memberikan, mengajari sesuatu yang baik dan berperilaku yang baik, membahagiakan. Karena kata orang, hidup ini sangat singkat. Karena singkatnya hidup itu, maka orang harus berusaha untuk mengisi dengan hal-hal yang baik, yang membahagiakan, sehingga tidak mempersulit dia untuk boleh berada di jalan Allah dan boleh mengalami kebangkitan seperti yang sudah dijanjikan oleh Kristus kepada semua.